Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, gimana masih semangat galbaynya? Harus tetap semangat. Anda galbay itu ditemani oleh Raja Galbay. Ya, saya masih galbay sampai sekarang. Saya masih menjadi teman Anda. Tuh, ya jadi saya ini berbicara galbay itu real dari pengalaman saya. Dan saya pun mengerti apa yang dirasakan oleh para galbayers di Indonesia ini. Ya, saya sangat paham sekali. Ya, maka dari itu saya menciptakan channel Raja Galbay ini gitu. Oke, nah di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol besar, pinjol yang raksasa. Mereka ini menetapkan pasal 1238 KUH. Langsung saja kita lihat ya. Nah, kami menyesali memberikan manfaat pinjaman SPayLater atau S-Pinjam kepada Anda karena tidak dibayar selama 2 bulan. Data Anda akan kami proses secara hukum 1238 KUHP Perdata. Oke, selanjutnya kami menyesali memberikan manfaat pinjaman SPayLater atau S-Pinjam kepada Anda. Oh, sama gitu ya. Jadi intinya S-Pinjam atau SPayLater ini sudah menyesal memberikan pinjaman kepada masyarakat Indonesia dan menetapkan hukum 1238 KUH Perdata. Gitu ya. Nah, kalau menurut saya ini hanyalah template belaka. Template penagihan yang dibuat oleh bocah yang menganggap dirinya itu paling suci di kantor pinjol itu, yaitu DC pinjol. Ya, ini dibuat oleh DC pinjol bocah. Oke, kenapa seperti itu? Karena penagihan ini tidak memenuhi unsur-unsur dari usaha badan pembiayaan. Gitu ya. Saya pribadi, ya Raja Galbay, pernah berbicara dengan manajer kolektor dari leasing yang sangat terkenal sekali. Manajer kolektor itu bilang, kalau ada yang gagal bayar di leasing kami atau motornya hilang, gitu, itu sudah menjadi resiko bisnis kami. Ya, tidak ada penyesalan, tidak ada yang harus ditangisi dan lain-lain, gitu. Itu lucu kalau misalkan ada sebuah pembiayaan yang menyesali atau menangisi banyaknya gagal bayar yang terjadi di perusahaan tersebut. Gitu ya. Dia mengatakan itu dengan tegas ya, bahwa kami ini tidak pernah menyesal. Itu sudah menjadi resiko bisnis kami. Gitu. Ya oke. Nah, di sini ini kebalikannya gitu ya. Di sini kami menyesali memberikan pinjaman kepada masyarakat Indonesia. Nah, jadi ini nih ecek-ecek gitu ya. Yang mana kalau dilihat oleh para kolektor-kolektor senior itu aduh diketawain sebenarnya kalau begini. Ya. Nah, bisa kita lihat juga di komentar-komentar dari postingan ini. Di sini ada yang bilang, kami menyesali siapa suruh jadi pinjaman online. Gitu ya. Ini benar. Ya, ini mindsetnya sudah benar, ya kan? Karena itu sudah menjadi resiko dari perusahaan pinjaman online tersebut. Gitu, oke. Lanjut, kami juga nyesel pinjam sama situ. Ini lucu lah, menghibur gitu kan. Lalu siapa suruh jaminan cuma KTP plus muka? Gitu kan. Wak bodo amat gitu kan. Nah, jadi di grup Facebook Raja Galbay itu anggotanya cerdas-cerdas ya. 98% anggota grup Facebook Raja Galbay itu cerdas-cerdas ya. Saya tidak pernah memberikan arahan, nasihat di grup Facebook ini. Nggak pernah ya. Karena sebenarnya saya juga ingin meneliti apakah video-video saya itu atau apakah masyarakat Indonesia ini memiliki kecerdasan yang tinggi pada masalah gagal bayar di pinjaman online. Ternyata setelah saya analisa di grup Facebook Raja Galbay ini ya, 98% anggota saya itu cerdas-cerdas, jenius-jenius, pintar-pintar. Oke? Nah, sekarang saya ingin membahas tentang proses hukum 1238 KUH Perdata. Ya, apa sih Bang ini ya hukum 1238 KUH Perdata itu? Nah, sebenarnya kalau Anda sudah melihat Perdata, maka Anda tidak perlu cemas ya. Jika Anda ditagih oleh pinjol dan di situnya ada Perdata gitu ya, Anda tidak perlu cemas karena Anda tidak mungkin dipenjara. Karena Perdata ya, kecuali pidana gitu ya. Di pinjol itu tidak ada pidana. Ya, yang ada hanyalah Perdata. Kalau DC pinjol bilang kepada Anda sudah melakukan tindak pidana, itu bohong. Ya, yang pertama itu bohong, itu hanya menakut-nakuti Anda saja. Ya. Sekarang kita masuk ke hukum 1238 KUH Perdata. Di sini saya sudah ada di Google. Dan saya akan membuka salah satu website
yang cukup terkenal yaitu hukum online. Gitu, langsung saja kita baca ya. Nah, selanjutnya dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ya, maka dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur atau dinyatakan wan prestasi. Ya, nah jadi pasal 1238 KUH Perdata itu bentuknya somasi. Ya, somasi yang diberikan kepada perusahaan pinjol kepada para nasabahnya. Ya, yang mana isi dari somasi tersebut adalah menyatakan bahwa Anda telah wan prestasi, Anda telah gagal bayar. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu di sini menurut Subekti, wan prestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dapat berupa 4 jenis, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai seperti yang dijanjikannya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dengan demikian, menurut hemat kami, hal yang menyebabkan pemberian somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditor harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi. Gitu. Jadi di sini ya, pemberian somasi ya di pinjol itu kan banyak ya. Akan kami somasi, akan kami berikan somasi. Nah, pemberian somasi pada pinjol itu adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur. Jadi Anda itu belum bayar. Suatu prestasi itu adalah pembayaran. Oke, jadi kalau Anda belum bayar itu ya Anda bisa disomasi oleh pinjol. Waduh, gimana tuh Bang kalau sudah disomasi? Ya somasi saja, gitu kan. Berarti pinjol itu sudah menganggap bahwa kita ini terlambat. Ya sebenarnya seperti itu. Ya, karena di sini kalimatnya sehingga pihak kreditor harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi. Jadi sekali lagi kalau Anda disomasi, ya sudah somasi saja, gitu kan? Itu kan peringatan dari kreditor, ya. Pihak kreditor harus memperingatkan debitur untuk berprestasi, untuk bayar. Oke? Nah, sekarang saya ingin lebih memantapkan mindset galbay Anda itu. Anda sudah punya mindset galbay dan akan saya mantapkan. Oke? Dari sini, ya, dari data, ya, saya pakai data. Di Google, saya sudah mengetikkan data kredit macet mobil, ya, dan di sini sudah banyak, ya, data-datanya dari website-website terkenal, gitu ya. Langsung saja kita buka dari data box ini, ya. Nah, di sini judulnya nilai total pembiayaan kredit kendaraan bermotor dari bank umum dan rasio kredit bermasalah atau NPL di Indonesia. Ya, ini sampai triliunan. Oke ya, kalau bisa kita lihat. Jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, jangan pernah menganggap gagal bayar di pinjol itu lebih berbahaya daripada gagal bayar di leasing kredit mobil gitu ya. Wah, kalau kredit mobil mah nggak apa-apa kayaknya ya, lebih bahaya pinjol gitu ya. Itu kebalik, itu salah ya mindset seperti itu ya. Baru kali ini masyarakat Indonesia menganggap bahwa galbay di pinjol itu lebih berbahaya daripada galbay di bank, di leasing gitu ya. Leasing dan bank itu sudah pasti masuk slik OJK, sudah pasti resmi ya masuk slik OJK. Namun kalau pinjol itu belum tentu masuk slik OJK ya, bahkan ada pinjol yang tidak masuk slik OJK ya. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah produk dari pinjol tersebut belum resmi walaupun pinjol tersebut sudah berizin. Nah, jadi rangkuman dari video kali ini adalah pasal 1238 KUH Perdata itu adalah somasi yang diberikan oleh pinjol tersebut yang isinya menyatakan bahwa Anda sudah gagal bayar di perusahaan kami. Gitu ya, yang mana jika sudah gagal bayar, resikonya itu adalah masuk BI checking atau slik OJK, yang kedua dapat teroran penagihan, yang ketiga karena slik OJK-nya buruk, maka Anda tidak bisa kredit-kredit lagi. Sudah seperti itu saja sebenarnya. Ya, atau yang keempat didatangi DC lapangan jika pinjol itu memiliki DC lapangan gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.